warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa nusalli wa nusallimu ala khairi khalqillahi sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bunda Dr. Hasnia Hasan MSI. Semoga beliau selalu dinaungi sehat walafiat, sehingga terus bisa membersamai kita bersama. Yang saya muliakan, saya hormati pengurus, pengamal pengajian Muslimah Masjid Al-Akbar Surabaya, serta seluruh keluarga besar pengamal dari sekian banyak majelis taklim yang hadir pada pagi hari ini yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pagi hari ini atas izin Allah, atas takdir Allah, kita dapat berkumpul bersilaturahim di majelis kita ini. Mudah-mudahan berkah majelis ini semuanya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikuatkan iman Islamnya, diberkahi umurnya, dibahagiakan hidupnya. Semoga sehat jasmani rohaninya, sakinah rumah tangganya, soleh dan solihah putra putrinya, lapang rizkinya, lancar usahanya, lunas hutang-hutang. Tema kita kali ini adalah Al-Quran sumber kebahagiaan dan keselamatan hidup dunia dan akhirat. Bunda, kita berinteraksi dengan Al-Quran ini sudah berapa lama ya? Sudah berapa lama Bunda? Puluhan tahun. Ada 10 tahun? Lebih. Berinteraksi dengan Al-Quran 15 tahun? 20 tahun. Mudah-mudahan semuanya dapat berkah Al-Quran, karena orang yang banyak membaca Al-Quran itu dijamin keselamatan akhiratnya. Amin. Rasulullah SAW dawuh, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu nanti akan datang di hari kiamat syafi'an li ashabi, menjadi syafaat, menjadi penolong bagi sang pembacanya. Kita ingin Bunda Al-Quran ini menjadi pedoman hidup kita, tapi rasa-rasanya sulit sekali Bunda. Pernah ada survei, LPTQ mengadakan survei di Indonesia ini Bunda. Di Indonesia ini yang mayoritas agama Islam, 85% beragama Islam.
itu yang bisa mengaji Al-Quran dengan baik dan benar itu hanya 15%. Non, hanya 15% yang bisa mengaji Al-Quran, hanya 15%. Mudah-mudahan kita termasuk yang itu dulu. Terus disurvei lagi, yang bisa membaca Al-Quran dan yang mengerti artinya cuma 5%. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Sisanya itu tidak bisa. Ya, betapa mirisnya kita, betapa angka itu cukup membuat kita menjadi kaget ya. Indonesia yang mayoritas Islam, yang Islamnya itu paling banyak 80%, saya ulang lagi, yang bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar itu hanya 15%. Yang bisa membaca Al-Quran baik dan benar berikut mengerti artinya adalah 5%. Padahal hidayah Al-Quran itu tidak. Baru terasa kalau kita benar-benar mengerti tentang Al-Quran. Al-Quran itu ibarat surat cinta dari Allah. Bunda-bunda, setiap kali kita membaca Al-Quran itu kita membaca surat cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apalah arti kalau surat cinta itu tidak mengerti? Ya tak ubahnya hanya kertas biasa. Pahala dapat pahala. Al-Quran itu dibaca, bukan kalimatnya diganjar sama Allah, bukan ayatnya bunda, tapi hurufnya. Yang jenengan itu tadi, yang diganjar itu hurufnya Al-Quran. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka bagi dia satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah 10. Dijelaskan oleh Rasul, la aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wal mim harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi baca Al-Quran alif lam mim, 3 huruf, 3 kebaikan dilipat gandakan 10 kebaikan masing-masing, jadi 30 kebaikan. Akhirnya bunda-bunda ngajinya alif lam mim dong. Alif lam mim shadaqallahul azim. Besok lagi kemarin alif lam mim shadaqallahul azim. Mbak, kok gak pindah-pindah ngajinya mbak? 30 kebaikan mbak. Itu baru alif lam mim, belum lagi dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Pahala gak usah ditanya, banyak pahalanya. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala pernah mengibaratkan Al-Quran sebagai apa? Al-Quran maktubatullah. Al-Quran itu hidangan dari Allah. Hidangan dari Allah tergantung dia merasakan apanya. Contohnya, ada ibu-ibu pengamal diajak ditraktir makan soto ayam, pagi-pagi soto ayam. Ini ditanya masalah soto ayam satu-satu. Orang yang pertama ditraktir, Pak, bagaimana soto ayamnya Pak? Waduh, nasinya punel. Yang dikomentari nasinya. Kemudian orang yang kedua, Pak, gimana soto ayamnya Pak? Waduh, ayamnya empuk. Ayamnya yang dikomentari. Yang ketiga, gimana Pak? Soto ayamnya Pak? Waduh, kuahnya sedap. Kuahnya sedap. Orang yang keempat, bagaimana Pak? Waduh, kerupuknya, koyanya itu renyah. Orang
terima. Ditanya lagi, gimana Pak? Rau apa? Sotonya Pak? Waduh, sukunnya itu, waduh, enak. Yang terakhir, orang yang terakhir, Pak bagaimana sotonya Pak? Sotonya biasa, tapi yang jualan luar biasa. Malah yang jualan di komentar. Masing-masing punya arti sendiri-sendiri. Kalau kita baca Quran, ada yang menikmati bacaannya, ada yang menikmati bacaan. Aku pada baca Quran, Masya Allah, rasanya hatiku tenang setelah baca Al-Quran. Cuma itu yang diperoleh, karena dia nggak mengerti artinya. Cuma sudah nikmat dengan hidangan Allah, nikmat dengan bacaan Al-Quran itu. Ada lagi terjemahnya, Masya Allah, ternyata artinya baik ya Mbak, Al-Quran itu Mbak. Tapi ada orang yang bisa merasakan semua kenikmatan yang ada di dalam Al-Quran saat membaca Al-Quran. Masya Allah Mbak, bacaannya enak, artinya Masya Allah, menyentuh hati Mbak. Apalagi tafsirnya Mbak, semua bisa merasakan. Bacaannya bisa merasakan, terjemahnya bisa merasakan, tafsirnya bisa merasakan, mengamalkannya juga bisa merasakan. Bu, Al-Quran adalah surat cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap hari Allah kirim surat cinta kepada kita. Lazim dicintai gak rumongso kayak gini. Sampai rumongso tak dicintai oleh Allah itu. Rumongso. Bukti Allah cinta kepada kita, Allah menurunkan Al-Quranul Karim. Allah menurunkan Al-Quranul Karim itu adalah bukti Allah cinta kepada kita. Buktinya apa? Semua hukum ada dalam Al-Quran. Umpamanya kita nggak ada Al-Quran, bagaimana Bu? Nggak tahu halal haram, nggak tahu ini yang makruh, yang syubhat, nggak tahu ini hak dan yang batil. Karena itu Al-Quran diturunkan oleh Allah sebagai bukti cinta dan kasih sayang Allah kepada kita. Kita respon. Sama kayak kita punya anak sematawayang, anak kita itu sedang mondok di luar kota, sedang kuliah di luar kota. Tiba-tiba sang anak kirim surat. Dulu nggak ada namanya handphone, nggak ada. Kirim surat. Karena ini surat dari anak yang tercinta. Langsung penasaran, Pak Pos datang ke rumah. Pos. Kita tanya kepada dia, surat dari siapa Pak Pos? Dari anak ibu. Anak ibu. Langsung bayang kita kepada anak yang di luar kota itu, yang sedang mondok. Sebelum terima surat itu sudah senang. Ya Allah, anakku. Sudah senang. Sebelum menerima surat itu sudah senang. Ya Allah, anakku. Belum suratnya dipegang, belum suratnya dibaca. Mana Pak Pos? Mana suratnya? Kemudian Pak Pos mengambil surat itu dan menyerahkan ke kita. Kemudian kita ciumi itu. Belum dibaca, surat itu kita ciumi. Kenapa? Penuh kerinduan kepada yang mengirim surat. Dari mana suratnya? Dari anak tercinta. Dicium itu, Masya Allah. Makanya kalau Al-Quranul Karim itu, bagaimana kalau kita cium? Gak apa-apa, ekspresi cinta kita, ekspresi rindu kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, gak masalah. Diterima. Masya Allah, anakku surat. Belum dibaca suratnya sudah nangis kadang-kadang, sudah rindu kepada anak. Pernah kita belum baca Quran sudah nangis duluan? Pernah? Belum baca Quran sudah nangis duluan, pernah? Iya, nangis soal salah hilang. Iya. Iya. Kemudian kita terima dari Pak Pos, kita terima. Cara menerima surat itu Bu, hati-hati betul. Hati-hati. Dibuka pelan-pelan, diterima, dibaca yang tartil. Ya, dari mulai yang pertama. Kalau suratnya dari anak itu dibaca kalendernya kepada yang terhormat
ibunda dan ayahanda tercinta di kediaman. Dibaca tartil untuk dipahami. Masa kita disurati orang hanya kita baca? Pasti ini dipahami apa maksud Allah menulis surat kepada kita, itu apa maksudnya Allah. Dibaca kepada yang terhormat ayahanda dan ibunda. Mulai tegang karena ini surat dari kekasihnya, dari anak tercintanya. Dengan datangnya surat ini serius. Masa kita surat dari Allah gak pernah serius dibaca? Dengan datangnya surat ini, Ananda beritahukan bahwa Ananda dalam keadaan sehat walafiat. Senang tuh, senang, karena mengerti isinya. Oh, kamu sehat tak? Sehat tak? Alhamdulillah sehat, kecuali Ananda hanya kekurangan sesuatu. Apa itu? Ananda kekurangan uang. Karena itu kami berharap Ananda, ayahanda dan ibunda segera mengirim uang itu. Kalau tidak dikirim dalam jangka waktu 1 minggu, Ananda akan mati kejar-kejar. Lihat, ya Allah nak, kamu akan mati nak. Jadi rasa bahagia, rasa sedih, rasa gelisah, rasa takut campur aduk saat membaca Al-Quran. Inilah Rasulullah SAW, istilah bacaan Rasulullah namanya bacaan mutarosil. Mutarosil itu di atasnya tartil. Tartil. Ada tahqiq, ada tartil, ada tadwir, ada mutarosil. 4 makom bacaan atau bakat bacaan. Mutarosil ini samping tartil pelan, dipahami artinya, diangan-angan maknanya, tadabbur. Itu Rasulullah SAW menurut riwayat Anas bin Malik, salat tahajud setelah Fatihah waladhdallin, kemudian Rasulullah memulai dengan surat Al-Baqarah. Al-Baqarah bukan satu ayat alif lam mim terus Allahu Akbar, bukan. Al-Baqarahnya full. Saya kira Rasulullah hanya membaca 1 ayat, ternyata lanjut. Saya kira Rasulullah hanya membaca 2 ayat, ternyata lanjut. Saya kira Rasulullah hanya membaca surat Al-Baqarah terus ruku, ternyata tidak. Surat Al-Baqarah selesai, dilanjutkan surat Ali Imran. Sama juga, dikiranya hanya 100 ayat, ternyata lanjut terus sampai akhir surat Ali Imran. Selesai? Enggak. Dilanjutkan surat An-Nisa, dikiranya 100 ayat, rukuk Rasulullah, ternyata tidak, sampai tuntas surat An-Nisa. Itu cara membacanya, dibaca dengan mutarosil. Mutarosil itu kalau ada ayat tentang surga, berhenti Rasulullah SAW berdoa mohon surga. Kalau ada ayat-ayat tentang neraka, berhenti Rasulullah berlindung kepada Allah supaya tidak masuk neraka. Terus berbicara tentang ayat-ayat alam semesta, Rasulullah bertasbih, bertahmid, bertahlil. Begitu seterusnya Rasulullah SAW. Kalau kita mungkin masih belum makomnya Bu ya, tapi menuju ke arah sana. Kalau tahqiq itu ngaji pelan, biasanya untuk acara-acara haflah itu tahqiq. Begini. Bismillahirrahmanirrahim. Tahqiq. Pelan sekali. Terus tartil. Ada tartil. Tartil itu yang biasanya dipelajari di Al-Falah, di Al-Akbar, dan gitu. Agak pelan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tartil. Kalau tadwir agak cepat, tapi masih terkontrol. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Seperti imam-imam Masjid Al-Haram, Masjid Nabawi.
Saya sudah itu kan kalau imam agak cepat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Gitu takbir. Harus pas menempatkan bacaan tahqiq, menempatkan bacaan tartil, menempatkan bacaan takbir itu harus pas. Jangan tahqiq salah menempatkan, Bu. Nanti tahqiq dibuat imam, ya ketahuan. Imamnya tahqiq, menang-menang juara ketika RT. Allahu Akbar, langsung buat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Samaannya, Mbak Suwe ini Mbak. Ayo boleh Mbak, boleh Mbak. Salah. Kan ada kan? Imam itu sok-sokan, Bu. Suaranya bagus. Baru juara dia. Langsung diterapkan di imam itu nggak boleh. Kasihan jamaah. Kalau sholat itu harus tartil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Lalu kalau mungkin sedikit ditakbirkan sedikit. Kalau misalkan sampai pindah dua, angkatan sidik, angkatan dulu. Pelan-pelan. Ya. Jangan pelan-pelan. Imam itu harus menyesuaikan dengan jamaahnya. Enggak boleh imam itu sakarawe dhewe. Tremor. Mentang-mentang hafalannya banyak, kemudian suaranya bagus. Baca Al-Qur'an sakarawe dhewe. Yang panjang-panjang, yang di tengah-tengah itu yang nggak ada yang hafal gitu. Gunanya baca ayat supaya makmumnya itu ada yang hafal. Jadi imam baca ayat, makmumnya itu ada yang menghafal supaya enak. Nanti kalau sana bisa mengingatkan makmumnya. Ini imamnya baca ayat yang aneh-aneh. Tahu aneh-aneh? Yang nggak ada di Quran. Kebalik. Kita balik. Innal ladzina salah, lupa dia. Innal ladzina sing boleh urusan. Innal ladzina amanu apa kata harus ya? Ya karo orang dhewe. Kalau baca juz amma kan enak gitu ya. Enak. Misalkan terawih pakai 20 rakaat. Kebetulan pakai 20 rakaat, 8 rakaat. Yang 20 rakaat ini selayaknya pakai ayat itu yang pendek-pendek. Dan yang banyak dihafal oleh makmum. Biasanya di kampung-kampung itu pakai al-haakumut takatsur. Itu dapat 1. Kan pendidikan loh. Kemudian wal asri dapat 2. Wailul likulli dapat 3. Nanti kalau sudah dapat kita jaa, ikut koncone. Hebat. Ulang urung hari di sini. Aku hafal kembali. Nah, ini 20 rakaat pakai ayat panjang-panjang itu. Yang makmumnya nggak banyak hafal. Bingung makmumnya. Akhirnya bawa karet. Iya. Bawa karet 20. Kalau sudah 1 karetnya dipindah 1. 2 dipindah 2. Lalu 3, salah satu itu lari nggak dipindah. Malah dia Mbak, malah apa? Kau 5, 4. Akhirnya geger di karet. Surat cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah kita membaca surat cinta, yang intinya itu apa? Anak itu meminta uang kiriman. Kita diam, nggak mungkin diam, karena yang kirim surat itu anak yang dikasih langsung menuju ke ATM tanpa basa-basi. Kalau ada langsung. Itu karena dia mengerti. Jadi waktu baca surat, ada kabar kalau anaknya sehat, senyum.
Ada kapan kalau anaknya kekurangan uang, sudah mulai khawatir. Ada kapan kalau anaknya sakit, dia nangis orang tuanya. Karena mengerti. Jadi nangis, senyum, kemudian khawatir, takut membaca surat itu karena kita mengerti terhadap isi surat itu. Itulah ibaratnya orang kalau membaca Al-Quran mengerti artinya. Kadang-kadang Rasulullah dalam riwayat itu, Rasulullah itu kalau lewat ayat-ayat surga sering tersenyum Rasulullah dan berdoa, Allahumma ja'alna minhum, ya Allah jadikan aku menjadi bagian dari orang-orang surga. Rasulullah ketika membaca ayat-ayat lewat ayat-ayat neraka berhenti Rasulullah dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lewat ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat alam semesta, Rasulullah berhenti dan bertasbih kepada Allah. Seperti itu dalam akhir surat Al-Waqiah itu disunahkan oleh Rasulullah untuk membaca tasbih. Apa itu terakhirnya? Fasabbih bismi rabbikal azim. Diam. Subhanallah. Itu kan fasabbih bismi rabbikal azim. Maka bertasbihlah dengan nama Tuhanmu yang mulia. Fanuzulun min hamim wa tasliyatu jahim. Inna hadza lahu haqqun yaqin. Fasabbih bismi rabbikal azim. Langsung bertasbih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tentang ayat-ayat misalkan neraka, narun hamiyah, kemudian berdoa kepada Allah, nas'alullahal afwa wal afiyah. Jadi merespon ayat itu dengan sebuah reaksi, dengan sebuah perasaan, karena mengerti. Nah kita baca ayat neraka aja senyum, baca ayat surga menangis, baca ayat kauniyah, ayat alam semesta saja cuek, karena kita nggak mengerti dan nggak berusaha untuk mengerti. Kalau panjenengan ini perkiraan saya usianya paling usia 30 tahun ada 25 Ustaz. 25. Kita 30 tahun loh. Karena 25 dibalik orang 52. yang ngerti tentang trik awet muda nggak perlu pakai skincare mahal, nggak perlu pakai perawatan itu. Cukup 2 tipsnya. Kalau kepingin awet muda, sama anaknya kayak adiknya. Sama anaknya kayak adiknya. Tipsnya cuma 2. Itu harus pakai jilbab terus. Itu tips awet muda. Yang kedua, jangan pernah lepas masker. Insya Allah awet muda. Nyindir berarti Ustaz. Pakai jilbab itu untuk menutupi, masker untuk menutupi keriput. Jadi orang yang pakai jilbab, pakai masker nggak pernah dilepas, itu akan berefek lebih muda dari umurnya 25 tahun. Itu akal bagi saya. Termasuk yang di depan saya itu. Ya kan? Awet muda, mengerti tentang isi Al-Quran. Kalau kita sekarang umur 60 tahun, 60 tahun itu kalau belajar sejak dulu, sejak usia remaja, sudah belajar Al-Quran, kira-kira sudah hafal atau belum? Hafal. Taruhlah 1 hari 1 ayat saja, menghafal. Mulai usia 20 tahun sampai usia 60 tahun sudah hafal.
Kalaulah 20 tahun sudah mempelajari Al-Quran dengan telaten, dengan istiqomah, yakin 60 tahun sudah selesai. Tapi kan urusan saya bukan Quran, Pak Ustaz. Kan? Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Al-Quran itu kan bisa untuk zikir. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Afdhalul dzikri qiraatul Quran." Sebaik-baik zikir itu adalah membaca Al-Quran. Kita jadikan Al-Quran sebagai sesuatu wirid, sesuatu zikir, sehingga lisan kita ini basah dengan Al-Quran. Nah itu musimnya sekarang ini musim ujian. Kita diuji sama Allah, banyak sekali ujian. Tapi dengan Al-Quran insya Allah tenang. Dengan Al-Quran insya Allah tenang. Bayangkan diuji keluarga. Masya Allah. Saya hari ini menemukan para kaum wanita, istri-istri itu banyak yang sambatan. Yang disambati siapa? Suaminya. Suami saya nggak pulang Ustaz, nggak pulang Ustaz. Kenapa nggak pulang? Nggak tahu Ustaz. Mungkin sudah belenggar sama saya. Ya. Dan dia bukan orang baca Quran, kalau baca Quran nggak mungkin dia tenang. Walaupun suaminya pergi, nggak tidur di rumah, yang penting dia baca Quran. Insya Allah terhibur. Insya Allah terhibur. Kita mau curhat kepada orang lain juga nggak enak. Orang lain itu masalahnya sama dengan kita, bahkan lebih berat dari kita. Misalkan sambatan kepada temannya, Mbak, curhat dong Mbak, masalah suami Mbak. Kenapa suamimu? Suamiku sudah 4 bulan nggak di rumah Mbak. Minggat Mbak. 4 bulan masih mending. Suamiku 4 tahun. Lebih parah dari dirinya. Karena itu baca Quran, baca ibu-ibu lah. Ada istri ditinggal suaminya kerja di Jakarta. Jam 1 dini hari, jam 1 malam itu telepon suaminya. Lagi tidur telepon. Pak, bangun Pak. Ada apa sih Mas? Ganggu aja. Istirahat apa ini? Mama takut Pak, mama takut. Takut apa? Kan ada mbok di rumah, ada emak di rumah, ada pembantu di rumah. Kan pembantu kamarnya di belakang, Pak. Aku di depan, Pak. Kamu ngapain takut-takut itu? Orang yang takut itu orang yang menafikan Allah, orang yang menganggap Allah nggak ada. Coba kamu baca Quran. Baca Quran, nggak ada rasa takut. Baca Quran, nggak ada rasa takut. Al-Quran itu hiburan untuk kita. Coba baca Quran. Tapi ini lancar. Ini gak lancar Pak, ngamuk dan awake dhewe. Ya Allah, suara gak enak, gak lancar Allah. Itu solusinya. Dengarkan dari orang lain. Cari teman yang lancar. Mungkin anak kita yang lancar dia. Kan sekarang itu fenomena kan anaknya lebih lancar Al-Quran daripada emaknya. Emaknya Masya Allah kayak tok. Ada kan sama saya itu tanya, saya ini gak bisa baca Quran Ustaz. Saya single parent, gak sempat belajar Al-Quran Bu. Gak sempat saya belajar Al-Quran. Tapi bagaimana saya menanamkan anak saya itu cinta Al-Quran? Gak repot aja. Dia juga sama Al-Quran, tapi pengen menanamkan anaknya cinta Al-Quran. Yo, padahal dia. Terus begini aja Bu. Usahakan setiap bertemu sama anak-anak itu ibu bawa Al-Quran, bawa mushaf itu. Gawat doanya nggak sama apa. Solusi terbaik itu. Tunjukkan kepada anak bahwa kita cinta Al-Quran. Buktinya apa? Dengan membawa Al-Quran. Sudah Bu, anaknya 2, masih sekolah.
Anaknya pamitan sekolah, dia bawa Al-Quran. Bawa. Kemudian pulang sekolah, ibunya bawa Al-Quran. Bawa tok. Kemudian waktu makan malam bersama, bawa Al-Quran. Anaknya mikir, Bu, ya Allah mama ini ya Allah, tiap hari bawa Quran, pagi bawa Quran, siang bawa Quran, malam bawa Quran. Lakari bilang jus nama tiap hari ya Allah. Penasaran tanya anaknya kepada mamanya, "Mah, adik melihat mama itu sering bawa Al-Quran, pagi bawa Quran, siang bawa Quran, malam bawa Quran. Adik penasaran, Mah, berapa juz nama terusnya itu sehari, Mah?" Jawabannya, Bu, nah, masalah berapa juz itu urusan mama sama Allah Subhanahu wa taala. Kayak ikhlas itu. Didetes sama anaknya. "Mah, adik pengen tahu bacaan mama. Satu ayat saja, Mah." Itu masalahnya. Mama sariawan, nah. Itu mama yang ingin menanamkan anaknya cinta Al-Quran, tapi gak bisa mau Quran. Respon terhadap ayat itulah yang menjadikan hidayah bagi kita. Kalau misalkan kita nggak mengerti, sudah dapat hidayah, tapi hidayah itu kecil. Seandainya itu bisa mengerti, belajar artinya, sedikit demi sedikit ada ayat, itu akan muncul hidayah. Bahwa banyak sahabat-sahabat itu yang masuk Islam gara-gara hidayah Al-Quran. Sekarang banyak model ilmuwan barat itu yang masuk Islam karena mempelajari Al-Quran. Mereka takjub dengan kebesaran Allah lewat Al-Quran. Al-Quran itu kan hanya segitu, 6.666 ayat. Tapi Al-Quran itu sekali kita baca, kita dapat inspirasi baru. Kemudian baca berikutnya, dapat inspirasi baru. Berikutnya dapat inspirasi baru. Merespon Al-Quran karena kita paham Al-Quran. Kemudian setelah paham, kemudian kita amalkan. Kita cari uang di ATM untuk mengirim anak. Dan kemudian setelah itu kita merenungkan artinya. Ada 4M yang harus kita lakukan: membaca, merenungkan artinya, membaca, menerjemahkan artinya, kemudian tadabbur, merenungkan artinya, mengamalkan. Tinggal satu ini, menikmati keindahan kebersamaan bersama Al-Quran. Al-Quran itu bakal menjadi teman hidup kita yang setia. Di saat hati sedang sedih, cocok baca Al-Quran, cocok. Di saat hati bahagia, cocok baca Al-Quran. Di saat hati gundah gulana, cocok baca Al-Quran. Bahkan di saat hati ini lagi disakiti orang, cocok baca Al-Quran. Membaca Al-Quran di setiap waktu, di setiap saat akan menambah ketenangan hidup kita. Masalahnya sekarang adalah progres kita terhadap Al-Quran. Membaca harus, tapi jangan lupakan bahwa Al-Quran itu surat cinta dari Allah. Surat cinta bisa kita pahami, bisa kita renungkan kalau kita paham artinya. Memang kalau kita cari orang sekarang itu yang paham betul, tidak mungkin bisa paham semua. Kita ini masih belajar tentang Al-Quran. Jadi kalau salah-salah itu dimaklumi sama Allah. Kalau orang niat belajar Al-Quran, kemudian baca Quran masih salah-salah, itu dimaklumi sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah pandai itu jadi masalah. Ada orang yang pandai, sebagaimana Rasulullah SAW jauh,
Ada orang yang baca Al-Quran alim, walladzi yaqra'ul Qur'an ma'as satratil, walladzi yaqra'ul Qur'an fahuwa mahirun ma'as satratil kiramil bararah. Orang yang baca Quran, yang pandai dengan bacaannya itu ma'as satratil kiramil bararah. Orang ini sejajar dengan malaikat yang mulia. Jadi ibu kalau lancar membaca Al-Quran, pandai membaca Al-Quran, itu disejajarkan dengan malaikat yang mulia. Tapi walladzi yaqra'ul Qur'an wa yata'u fihi lahu syakun alaih. Tapi orang yang membaca Al-Quran tapi gagal, brutal gadul, falahu ajroni, dia tetap mendapatkan dua pahala. Pahala membaca Al-Quran dan pahala melihat Al-Quran. Orang melihat Al-Quran begini sudah berpahala. An-nadhratu ilal Quran ibadah. Memandang Al-Quran, memandang tulisan mushaf Al-Quran, itu sama dengan ibadah. Jadi Al-Quran itu diapa-apakan mulia Al-Quran. Apalagi kemudian ibu-ibu menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Ini menjadikan Al-Quran auranya akan keluar. Dan satu hal lagi, nanti di surga, apakah ada orang penyanyi? Mungkin pernah dengar. Apakah ada orang bersenandung? Apakah ada orang karaokean? Katanya orang yang di surga itu kesenangannya akan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jelas berdasarkan bocoran, ini jaringan pusat, Bu. Bocoran surga itu senandung, lagu-lagu di surga itu cuma Al-Quran. Jadi kalau orang ibadah itu berhenti sampai di dunia, orang sholat berhenti, dia mati nggak sholat. Di surga nggak ada sholat. Orang sedekah, surga nggak ada sedekah. Orang puasa, apalagi puasa, di surga itu cuma tempat untuk bersenang-senang. Dan salah satu kesenangan manusia itu adalah bersenandung. Dan satu-satunya yang diizinkan oleh Allah senandung itu adalah membaca Al-Quran. Jadi Al-Quran itu dunia sampai dengan akhirat ada. Di dunia kita membaca Al-Quran, di akhirat sebagai senandung orang-orang surga. Jadi bacaan tetap di akhirat adalah Al-Quranul Karim. Al-Quran ini, Bu, ya, uniknya Al-Quran ini, Bu, itu kan berjumlah 114 surat, 30 juz. Dulu kenapa turunnya Al-Quran itu dari Al-Alaq 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu turunnya Al-Quran dari surat Al-Alaq 1 sampai 5. Kemudian yang kedua adalah surat Al-Mudaththir 1 sampai 7. Tapi kenapa di dalam mushaf Al-Quran ini yang pertama kali tertulis adalah surat Al-Fatihah? Betul nggak? Sama nggak Quran panjenengan sama Quran saya? Sama ya? Sampai bedo palsu, ya? Sama nggak? Sama. Kenapa harus surat Al-Fatihah yang diletakkan pertama kali saat kita membuka Al-Quran? Kedua Al-Baqarah, ketiga Ali Imran, keempat An-Nisa, dan seterusnya sampai terakhir surat An-Nas. Jadi kalau ditanya kita tentang atlas Al-Quran,
Surat pertama Al-Quran adalah surat Al-Fatihah. Betul ya? Surat terakhir Al-Quran adalah surat An-Nas. Kemudian surat yang terpanjang adalah surat Al-Baqarah. Surat yang terpendek adalah surat Al-Kautsar. Apa Al-Kautsar? Padahal Al-Quran itu turunnya bukan itu. Turunnya Al-Alaq 1-5. Belajar Al-Quran, belajar pertama kali Al-Quran turun apa bu? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tapi yang tertera di dalam Al-Quran itu pertama adalah Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran dan seterusnya. Kenapa bisa demikian? Kenapa nggak ditulis Iqra dulu? Iqra kemudian Al-Mudaththir. Ini berdasarkan peristiwa Rasulullah SAW tadarus dengan malaikat Jibril waktu puasa. Rasulullah yang membaca, malaikat Jibril yang mendengar. Kemudian didengarkan oleh para sahabat. Abdullah bin Abbas salah satunya. Ubay bin Ka'ab, Thalha bin Abdullah, itu qori-qorinya Rasulullah semua. Itu membaca selalu dimulai dari surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran dan seterusnya. Kemudian diulang lagi khatam Al-Fatihah lagi, Al-Baqarah, terus begitu. Dan akhirnya peristiwa tadarusnya Rasulullah di Ramadan terakhir hidupnya Rasulullah itu didengar oleh para sahabat. Kemudian disepakati oleh para sahabat, diputuskan yang tertera di awal dari mushaf itu adalah surat Al-Fatihah. Jadi bukan atas dasar disuruh Rasulullah SAW. Rasulullah nggak pernah menyuruh, Umar, Abu Bakar, tolong Al-Fatihah dulu, setelah itu Al-Baqarah, setelah itu Al-Imran, bukan. Tapi berdasarkan peristiwa tadarus Ramadan bersama Rasulullah dan malaikat Jibril, kemudian didengarkan oleh para sahabat, diputuskan bahwa itulah yang menjadi urutan surat. Rahasianya sekarang apa? Rahasianya sekarang, berhubung rahasia, jangan bilang siapa-siapa. Itulah jadi enaknya dibaca, dan jadi enaknya dibaca. Habis Al-Fatihah, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Langsung Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Jadi enak. Seandainya dulu itu dicantumkan ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan tartib turunnya. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Terusan Ibu. Ya ayyuhal mudzatsir, enggak rapi. Enggak rapi. Nah, itulah rahasia Al-Qur'an. Urut-urutan Al-Qur'an, urutan mushaf di dalam Al-Qur'an itu juga mengandung rahasia yang kalau kita baca itu akan menenangkan hati. Sehingga ayat-ayat panjang ada di depan. Yang kedua, ayat-ayat tiwal al-mufassal, ayat-ayat yang tengah, dan di akhir itu ada ayat-ayat pendek atau surat-surat pendek. Dalam kaidah menghafal di pondok-pondok itu biasanya menghafal itu juz amma dulu. Juz amma dulu, panjangnya juga sama. Kalau menghafal Al-Quran pertama kali juz amma dulu, dan niatkan, ya Allah, saya niat menghafal Al-Quran keseluruhan. Allah akan menghargai niat kita. Baru dapat 3 yang dihafal. Surat 3 ini. Trikul. Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, sama Qul a'udzu birabbin nas. Tiba-tiba ajal menjemput, meninggal dunia. Maka Anda akan dinilai seperti Al-Quran. Tak enak sih penilaian kamu. Nanti dapat ganjaran di akhirat. Katanya malaikat, Bu, itu loh bukan jalan sampean. Kok ada ganjaran hafal Quran itu punya siapa malaikat?
itu punya ibu. Loh, saya nggak hafal Quran mereka. Ya itu Bu yang trikul itu loh. Loh kok bisa trikul hafal Quran? Karena ibu niatnya menghafal Al-Quran secara keseluruhan, maka Allah mencatat dengan niat ibu. Jadi tercatat kamu sudah sekalian niat menghafal Al-Quran saja. Walaupun dapat sedikit, maka catatannya di catatan amal itu sudah dapat menghafal Al-Quran. Berapa banyak orang yang hafal Quran? Berapa banyak? Banyak. Nah, oleh karena itu, mari kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Caranya sedikit demi sedikit, step by step kita belajar Al-Quran. Kalau sudah pandai membaca Al-Quran, membaca saja Bu, jangan puas, jangan puas, karena di sana ada artinya, ada terjemahnya. Coba kita pahami sedikit demi sedikit. Kalau sudah paham terjemahnya, kita punya kewajiban yang baru, yaitu mentadabbur ini. Tadabbur itu merenungkan. Kemudian setelah merenungkan, kita punya kewajiban lagi mengamalkan Al-Quran. Kayak sahabat-sahabat itu Bu, sahabat itu disebut oleh Rasulullah SAW jilun Qur'aniyun faridun. Manusia-manusia Al-Quran berjalan. Bayangkan kalau Al-Quran banyak yang berjalan di muka bumi Allah ini, maka keberkahan akan berlimpah di semua sudut bumi Allah ini. Walaupun dunia semakin hari semakin tua ya, jadi maksiat semakin merajalela, tapi masih ada orang yang mau membaca Al-Quran, insya Allah kita akan selamat. Jadi dunia ini akan selamat apabila kita beristighfar, kita baca Al-Quran. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengazab satu kaum kalau kaumnya itu ada yang baik, ada yang berzikir, ada yang beristighfar, ada yang baca Al-Quran. Dan Allah sekali-kali tidak pernah mengazab satu kaum kalau Rasulullah SAW itu berada di dalam kaum tersebut. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua.